Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Aisyah Febriani Ariana Putri dari NIM 030. Saya Siti Zarlalizah NIM 031. Saya Sarah Rafika Latifah NIM 028. Saya Najwa Rosida dari NIM 029. Di sini kami akan menjelaskan tentang anatomi panggul. Di sini saya akan menjelaskan tentang tulang panggul. Pelvis atau panggul adalah area tubuh di bawah perut di antara tulang pinggul dan berisi kandung kemih dan rektum. Untuk wanita itu juga termasuk vagina, leher rahim, rahim, saluran tuba, dan ovarium. Tulang panggul terdiri atas dua bagian, yaitu pelvis mayor dan pelvis minor. Tulang panggul juga terdiri atas tiga bagian, yaitu dua tulang pangkal paha atau os coxae, satu tulang kelangkang atau os sacrum, dan satu tulang tungging atau os oxygis. Di sini saya akan menjelaskan tentang tulang pangkal paha atau os coxae. Os coxae terdiri dari tiga bagian. Pertama adalah os ilium atau tulang usus, os ischium atau tulang duduk, dan os pubis, tulang kemaluan. Os coxae ini berhubungan dengan sakrum dan dihubungkan oleh sendi yang disebut dengan articulatio sacroiliaca. Kemudian untuk simfisis kanan dan simfisis kiri saling berhubungan yang dihubungkan oleh simfisis pubis. Pada os coxae ini terdapat acetabulum yang berbentuk lengkungan seperti ini. Dan ini merupakan cawan untuk kepala tulang paha atau caput femoris. Jadi dari permukaan belakang atau tulang kelangkang os sacrum ini berhubungan dengan os coxae atau pangkal paha. Di bagian belakangnya ini disebut ligamentum sacroiliaca posterior. Dari permukaan depan tulang kelangkang ke tulang usus ini disebut ligamen sacroiliaca anterior, ligamen iliolombalis, dan ligamen sacroiliaca interosea. Dari tulang kelangkang atau sakrum ke tuber ischiadica ialah ligamen sacrotuberosum. Tulang pangkal paha kiri dan kanan dihubungkan oleh simfisis pubis. Dan ini adalah os coxygis atau tulang tungging, berbentuk segitiga, terdiri atas 3-5 ruas yang bersatu. Pada persalinan, ujung tulang ini dapat bergerak ke belakang sehingga menambah ukuran pintu bawah panggul. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tulang usus atau os ilium yang merupakan bagian terbesar dari panggul yang membentuk bagian atas dan belakang panggul. Tulang usus atau os ilium memiliki batas atas yang merupakan pinggir tulang yang tebal disebut crista iliaca. Bagian ujung depan dan yang menonjol disebut spina iliaca arterior superior. Di bawahnya terdapat spina iliaca arterior inferior. Di belakang os ilium terdapat spina iliaca posterior superior dan di bawahnya terdapat spina iliaca posterior inferior. Di bawah spina iliaca posterior inferior terdapat tukik yang disebut dengan incisura ischiada mayor. Pada os ilium terdapat jalur yang disebut linea innomata atau linea terminalis yang menjadi batas antara panggul besar dan panggul kecil. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tulang duduk atau biasa disebut os ischium. Di sini terdapat sebelah bawah dari tulang usus. Kemudian pinggir belakang berduri ialah spina ischiadica. Dan kemudian di bawah spina ischiadica terdapat incisura ischiadica minor. Lalu kemudian pinggir bawah tulang duduk sangat tebal. Bagian inilah yang mendukung berat badan kalau kita duduk, yang biasa disebut tuber ischiadicum. Kemudian saya akan menjelaskan tulang kemaluan atau os pubis. Di dalam tulang kemaluan terdapat sebelah bawah dan depan dari tulang usus. Dengan tulang duduk ini
membatasi sebuah lubang dalam tulang panggul yang biasa dinamakan foramen obturator. Dan kemudian terdapat juga tangkai tulang kemaluan yang berhubungan dengan tulang usus yang biasa disebut ramus superior ossis pubis. Dan ada juga bagian yang berhubungan dengan tulang duduk yang biasa disebut ramus inferior ossis pubis. Ramus inferior kanan dan kiri membentuk arcus pubis. Di sini saya akan menjelaskan tentang tulang kelangkang atau os sacrum. Tulang kelangkang atau os sacrum berbentuk segitiga, lebar di atas dan runcing ke bawah. Tulang kelangkang sendiri terletak di belakang antara kedua pangkal paha yang terdiri dari 5 ruas tulang. Permukaan depannya cekung dari atas ke bawah maupun samping ke samping. Terdapat 5 lubang atau yang disebut foramen sacralia anterior. Di sebelah kanan dan kiri dari garis tengah tulang kelangkang dialiri oleh saraf yang membentuk plexus sacralis dan pembuluh darah kecil. Terdapat cuat-cuat duri di garis tengah yang disebut crista sacralis. Bagian atas os sacrum atau tulang kelangkang berhubungan langsung dengan ruas kelima tulang pinggang yang disebut promontorium. Sedangkan bagian samping os sacrum berhubungan dengan kedua tulang pangkal paha dengan perantaraan articulatio sacroiliaca dan ke bawah dengan tulang tungging atau os oxygis. Di sini saya akan menjelaskan tentang pintu bawah panggul beserta ukuran pintu bawah panggul. Pintu bawah panggul terdiri dari 2 segitiga dengan dasar yang sama. Bagian ini dinamakan dengan tuber ischiadica. Kemudian, jarak antara tuber ischiadica ini dibatasi dengan arcus pubis. Kemudian pertemuan kedua tuber ischiadica ke os sacrum bagian dalam ini, bagian oxygis, saling berhubungan dan disebut dengan ligamentum sacrotuberosum. Kemudian saya akan menjelaskan ukuran pintu bawah panggul, yaitu muka belakang tepi bawah simfisis. Tepi bawah simfisis ini ke ujung sakrum. Ujung sakrum bagian dalam normalnya 11,5 cm. Ukuran melintang yang kedua yaitu tuber ischiadica normalnya 10,5 cm. Yang ketiga, ukuran diameter sagittalis dari ujung sakrum ke pertengahan ukuran melintang tuber ischiadica ke ujung koksigis dengan ukuran normal 7,5 cm. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pintu atas panggul. Batas-batas pintu atas panggul yaitu yang pertama ada promontorium. Lalu yang kedua ada sayap os sacrum, yang ketiga ada linea innomata, yang keempat ada ramus superior ossis pubis, dan yang kelima ada tepi atas simfisis. Ukuran pintu atas panggul. Ukuran muka belakang atau conjugata vera dari tepi atas simfisis ke promontorium. Jaraknya 11 cm. Ukuran ini dapat dihitung dengan cara mengurangi konjugata diagonalis 1,5 sampai dengan 2 cm. Yang kedua, ukuran melintang dari linea innominata kanan ke linea innominata kiri. Jaraknya 12,5 cm. Kemudian yang ketiga ada ukuran serong atau obliqua dari articulatio sacraliaca, persambungan antara sakrum dan cos oxae ke tuberculum pubicum.
panjangnya 13 cm. Di sini saya akan menjelaskan tentang bidang sempit panggul. Batas tepi bawah bidang sempit panggul adalah dari tepi bawah simfisis dan spina ischiadica. Bagian belakangnya memotong sakrum kurang lebih 1-2 cm di atas ujungnya. Lalu ukuran muka belakang dari tepi bawah simfisis ke ujung sakrum panjangnya kurang lebih 11,5 cm. Sedangkan panjang spina ischiadica dari kanan dan kiri dan ukuran melintangnya adalah 10 cm. Diameter sagittalis posterior dari sakrum ke pertengahan spina ischiadica yaitu 5 cm. Sekian penjelasan video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.